Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radzatul Asad, NIM 7020119088. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat dan lipid. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris total CH2ON. Lanjut, jenis-jenis pangan sumber karbohidrat ada beras, jagung, gandum, barley, oat, ri, millet, sorghum, umbi-umbian seperti kentang, singkong, ketela, rambat, kentang manis dan talas, tebu dan gula bit, selai dan lain-lain. Nah, perbedaan garam karbohidrat dan indeks glikemik adalah garam karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Adapun fungsi karbohidrat sebagai sumber energi metabolisme dan menyimpan energi, kedua komponen struktur pada dinding sel tanaman dan eksoskeleton pada arthropoda. Ketiga, bagian dari RNA dan DNA pada ribosa dan deoksiribosa masing-masing dihubungkan oleh ikatan N-glikosidik untuk basa purin dan pirimidin. Keempat, fitur integral dari banyak protein dan lipid, glikoprotein dan glikolipid, terutama di membran sel, di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan molekul target. Lanjut, lipid. Lipid adalah kelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti bensin atau kloroform, namun biasanya tidak larut dalam air. Kebanyakan lemak bisa disintesis. Asam lemak esensial harus diperoleh dari makanan. Lemak harus sekitar 30% diet. Kelebihan lemak jenuh bisa menaikkan kadar kolesterol dan berkontribusi pada penyakit jantung. Definisi lipid adalah suatu senyawa yang bersifat hidrofobik, terdapat dalam semua bagian tubuh, serta dapat diekstraksi dari materi hidup dengan menggunakan pelarut nonpolar seperti kloroform, benzena, dan etil ether. Adapun tipe of fat in food dimakan dalam bentuk trigliserida, gliserol, dan asam lemak 95%, fosfolipid, kolesterol. 3 tipe asam lemak yaitu saturated, monounsaturated, and polyunsaturated. Function. Lemak menghasilkan energi. Lemak dibutuhkan untuk penyerapan, penyimpanan, dan peredaran vitamin A,
D, E, dan K di dalam tubuh. Keempatnya adalah vitamin yang larut dalam lemak. Lemak menyediakan asam lemak esensial. Asam lemak adalah bagian dari struktur kimia maka lemak. Ada 3 asam lemak esensial yang harus datang dari makanan. Ini adalah asam linoleat dan asam linolenat dan asam arakidonat. Asam lemak esensial diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi otak yang tepat, terutama pada bayi. Lemak memberikan bantalan untuk bagian tubuh internal seperti hati. Lemak di bawah kulit bertindak seperti insulasi untuk membantu tubuh menjaga suhu internal yang konstan. Dan lemak juga memberikan sensasi kenyang atau perasaan kenyang. Nah, lanjut pada sumber energi, cadangan penghasil energi, pelarut beberapa vitamin A, D, E, dan K, isolator panas, pelindung organ penting. Bahan penyusunnya ada 2, yaitu membran sel atau organel dan lipoprotein. Kekurangan pada karbohidrat yaitu karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot, aktivitas fisik tubuh, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem syaraf pusat, termasuk juga untuk kerja otak. Kadar glukosa darah yang sangat rendah merusak sel-sel otak karena sel otak tidak dapat menyimpan glukosa. Nah, glikogen hati setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini terjadi, satu-satunya sumber glukosa adalah gluconeogenesis, sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat, misalnya protein dan lemak. Penyusutan otot dan lapisan lemak di bawah subkutan berkurang, gizi buruk, merasmus, dan kwashiorkor. Akibat kelebihan lemak dan kekurangan lemak. Kelebihannya asam lemak trans, lemak jenuh, lipoprotein, dan kolesterol, penyakit jantung koroner, obesitas, dan kanker. Kekurangannya lemak, kebodohan, merasmus, KVA, dan defisiensi vitamin D, E, dan K. Maksudnya vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Tanda klinis anak gizi buruk atau marasmus yaitu tampak sangat kurus atau tulang terbungkus kulit. Kedua, wajah seperti orang tua. Ketiga, cengeng atau rewel. Keempat, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat kecil sampai tidak ada. Keempat, perut cekung. Keenam, iga gambang. Ketujuh, sering disertai infeksi yaitu diare, umumnya kronis berulang atau TBC. Nah, tanda klinis anak gizi buruk, marasmik kwashiorkor, campuran dari beberapa gejala klinik marasmus, sangat kurus atau EBB atau TB, berat badan atau tinggi badan, dan
kwashiorkor disertai edema yang tidak mencolok pada kedua punggung kaki. Nah, apa itu obesitas? Obesitas merupakan suatu peningkatan massa jaringan lemak tubuh yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi. Obesitas merupakan penyakit kronik multifaktorial kompleks yang berkembang sebagai hasil dari interaksi genotip dan lingkungan yang melibatkan perilaku sosial, kebudayaan, psikologi, metabolik, dan genetik. Obesitas adalah suatu akumulasi lemak dalam jaringan adiposa yang abnormal atau berlebihan hingga mencapai suatu taraf yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai karbohidrat dan lipid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.